Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di parade ke-10 TPS UTBK. Di video kali ini saya akan membahas 4 buah soal yang sudah saya berikan di video parade episode ke-9. Dengan harapan kalian bisa mengerjakan keempat soal ini terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya yang sekarang ini. Keempat soal itu adalah, ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Saya mohon maaf untuk yang nomor 3, bagi kalian yang sudah mengerjakan dan tidak menemukan jawabannya, ini memang ada kesalahan menghitung bro. Jadi tidak ada di optionnya ini ya. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Logika matematika. Negasi atau ingkaran dari pernyataan, jika Udin datang, maka semua siswa senang adalah yang mana? Negasi simbolnya seperti ini ya. Oke, pernyataan-pernyataannya saya rumuskan semuanya. A dan B, ini dan ya. A atau B, jika A maka B, kita mencari negasinya adalah. Ya, untuk dan langsung jadi atau bro. Atau menjadi dan, itu negasinya. A dan B-nya ini kedua-duanya dikasih negasi. Negasi A, negasi B seperti ini. Dibaca tidak juga boleh ya. Tidak A, tidak B. Jadi A dan B negasinya adalah tidak A atau tidak B. Ya. A atau B, tidak A dan tidak B. Sekarang yang jika maka. Contoh deh yang lebih enak. Misalnya gini. Jika cuaca cerah, paman datang. Jika maka itu ya. Jika cuaca cerah, maka paman datang. Negasi atau ingkaran. Seandainya ingkar janji itu gimana kasusnya? Berarti kan cuacanya cerah, paman nggak datang, gitu kan? Itu artinya bukan jika maka lagi, tapi sudah menjadi dan bro. Karena berlaku dua-duanya. Berarti jadi dan gini. Cuacanya cerah, artinya yang depan tetap, paman tidak datang, berarti yang belakang dikasih negasi. Seperti ini. Sama ini, semua P kita mau cari negasinya juga. Ternyata negasinya adalah ada tidak P. Sebaliknya kalau ada P, negasinya adalah semua tidak P. Nah ini rumusnya bro. Saya kasih kotak ya. Ini dia. Sekarang kita ke soal. Negasi atau ingkaran dari jika maka. Ini jika maka. Jika maka. Oh ternyata menjadi dan. Berarti yang A ini jelas salah karena ini jika maka. B jika maka berarti salah. C ini dan benar. D ini juga dan benar. E ini atau berarti salah. Harusnya dan ya. Dan lihat ternyata yang depan itu tetap. Yang belakang dikasih negasi. Yang depan tetap. Udin datang berarti tetap. Mana dia? Ya betul yang D. Ini salah ya. Berarti jawabannya yang D. Yang belakang dikasih negasi. Yang belakang tuh semua siswa senang. Negasinya semua P negasinya ada tidak P. Semua siswa senang negasinya ada siswa yang tidak senang. Nah ini dia. Makanya jawabannya yang D. Nomor 2. Manakah nilai berikut yang terkecil? Perhatikan ini ada per 3,
Ada per 3 berarti bisa kita bandingkan itu bro. Dari itu kali ya. Ini juga bisa kita bikin per 3. Bagi 3 ini 3, berarti ini bagi 3. 4 bagi 3 itu 1. Sisa 1, 1, 2, 12 bagi 3, 4. Nah kita bandingkan, ini sama-sama 2 per 3. 15 dan 14 kan kecil 14 ya. Nah berarti ini pasti bukan yang terkecil. Berikutnya ini sama-sama per 3 bro. Ini 28, ini 27. Berarti kan masih kecil 27 per 3 ya. Berarti ini juga cancel. Yang E bisa kita bikin per 3 bagi 2 ya. Berarti ini 36 per 3. Sementara ini 27 per 3. Berarti kan masih kecil yang C. Ini cancel juga. Sekarang tinggal 2. Ini tidak bisa kita bikin per 3. Oh ternyata ini bisa langsung kita hitung ya. Ini 27 per 3 berarti 9. Ini bisa bagi 4. 5 dikali 3 berarti 15. Kecil mana? Betul, kecil C. Jawabannya berarti itu. Nomor 3. Urutan yang benar dari terkecil ke terbesar yang mana bro? Saya tulis ulang ya. 9 per 11, 5 per 6, 3 per 4, 82%. Yang lebih pasti kita bikin desimalnya aja ya. 9 dibagi 11 kan nggak bisa tuh, berarti 0, koma menjadi 90 bagi 11 8. Kalau 9 kan kebesaran ya. 9 kali 11 itu 99. Kalau 8 kan kali 11 88. 88 dengan 90 selisihnya 2. Menjadi 20 bagi 11. Kan 1. Kalau 2 kan 22 kebesaran. Makanya 81. Ini nggak usah kita hitung. Sepertinya cukup segini. 5 per 6. 5 dibagi 6 tidak bisa berarti 0, menjadi 50 dibagi 6. 8 karena 8 kali 6 itu 48. 50, 48 selisih 2 menjadi 20 dibagi 6. 3 kan 18 ya. Sisa 2 tapi nggak usah kita hitung. 3 dibagi 4 nggak bisa berarti 0, menjadi 30 dibagi 4 7 karena 7 kali 4 itu 28. 30, 28 selisih 2 jadi 20 dibagi 4 5. Nah ini paling mudah yang terakhir. 82% itu sama aja dengan 0,82. Dah, kelihatan mana yang paling kecil. Nah, ini urutan pertama 3 per 4. Urutan kedua, ini ya 9 per 11. Urutan ketiga 82%. Ini urutan keempat. Dan itu ternyata di pilihannya ini nggak ada ya. Kemarin saya kurang teliti menghitung bro. Yang benar ini urutannya. Atau kalau saya tuliskan berarti urutannya adalah 3 per 4, 9 per 11, 82%, 5 per 6. Harusnya ini. Ya, tidak ada di pilihan. Nomor 4. Jika rata-rata 20 bilangan bulat non-negatif berbeda adalah 20, ada 20 bilangan bro, berarti data ke-1 atau bilangan ke-1, bilangan kedua, ketiga, keempat, sampai ke-20. Ada 20 bilangan bulat non-negatif berbeda. Rataannya adalah 20. Rataannya 20. Kita tahu rumus rataan itu jumlah dibagi dengan banyak. Kata soal 20 rataannya. Berarti 20 adalah jumlah, ini kita jumlahkan dibagi banyak. Lah itu totalnya ada 20 banyaknya. Nah kan kali silang itu berarti 400 sama dengan jumlah. Berarti jumlahnya itu sama dengan 400. Berarti jumlah segini itu 400 bro. Kita mencari bilangan terbesar yang mungkin. Ini harus bilangan bulat non-negatif. Anggap ini sudah urut bro. Berarti ini yang paling besar.
supaya ini paling besar, karena jumlahnya ini harus tetap yaitu 400, berarti sisanya ini harus paling kecil. Ya, segini itu harus paling kecil. Bilangan bulat non negatif yang paling kecil itu 0 kalau non negatif ya. 0 itu ikut non negatif ya. Berarti 0 itu paling kecil. Karena harus berbeda, berarti bilangannya kalau gitu berarti ini adalah 0 yang paling kecil. Ini adalah 1, 0 nggak boleh lagi karena harus berbeda. Ini adalah 2, ini 3, dan seterusnya. Yang keempat itu 3, berarti yang ke-19 pasti 18, bro. Hati-hati, ini bukan 19 loh ya. Ini kan mau kita cari tuh. Nah, ini 400. Nah, ini kita mau cari X20-nya. Perhatikan ini adalah deret aritmatika ya. Nah, ingat kembali rumusnya. Deret aritmatika di mana? Di sini aja ya. Sn jumlahnya itu adalah setengah N dikali A plus UN. Rumusnya ini, bro. N itu banyaknya suku. 0 sampai 18 itu berarti 19 suku. Berarti masukkan rumusnya. Setengah dikali N, N-nya 19. A itu yang pertama, berarti 0. UN itu yang terakhir, berarti 18. 0 tambah 18. Ditambah data ke-20 sama dengan 400. Ini 18 bisa kita cot sama 2. 18 bagi 2 berarti 9. Kali 19. 9 ke 9, 81. 1 ke 9, 9 tambah 8, 17. Ditambah data ke-20 sama dengan 400. Nah, ketemu data ke-20 atau yang terbesar itu. Berarti 400 dikurang dengan sini, bro. Berapa? 0 dikurang 1, 9 ya. Ini menjadi 9 dikurang 7 menjadi 2. Ini menjadi 3 dikurang 1, 2. Berarti bilangannya ini, bro. 229 yang B. Oke, mudah-mudahan pembahasan ini bisa terpahami dengan baik. Bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, coba lihat videonya berulang-ulang. Saya doakan kalian makin paham dengan tipe soal seperti ini. Kita review sebentar. Nomor 1 tadi seperti ini, bro. Negasi. Ada beberapa yang penting ini ya. Terutama ini yang harus dihafalkan. Ya. Ini karena ini agak berbeda dengan sini. Kalau ini kan relatif lebih enak ya. Jika maka tuh harus dihafalkan. Semua bagaimana, ada bagaimana ya. Untuk mengurutkan lebih baik kita bikin desimal karena lebih pasti ya. Dan ini tadi yang penting adalah rumus rataan, jumlah dibagi banyak. Oke, bro. Untuk episode yang berikutnya saya sudah siapkan 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Harapan saya kalian mengerjakan keempat soal ini terlebih dahulu sebelum melihat video pembahasannya yang episode berikutnya ya. Oke, dukung video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.